I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Tapi sebelum itu kita akan mesti tahu dulu apa itu matriks. Sini matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, atau juga kadang-kadang angka dan lain-lain. Kita langsung saja membahas satu persatu jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris, row matriks. Matriks yang hanya memiliki satu baris dan beberapa kolom. Nah, jadi teman-teman, di sini yang dinamakan dengan kolom yaitu yang ini. Yang satu baris ke sana, itu baris ke kanan, itu namanya baris. Sedangkan kolomnya itu ya ini 3, 5, 2, dan 7. Itu memiliki 4 kolom. Satu baris 4 kolom. Nah, matriks A memiliki satu baris dan 4 kolom. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, tentukan apakah matriks berikut ini merupakan matriks baris. Kita lihat A sama dengan 2, 5, min 1, 3. Jawabannya itu iya, karena hanya ada satu baris, maka ini adalah matriks baris. Kita lanjut ke yang kedua. Jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom. Yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom dan beberapa baris. Seperti yang saya katakan tadi, ini namanya kolom yang ke kanan, yang bawah ini namanya baris. Nah, di sini dia hanya memiliki satu kolom dan 3 baris. Matriks B memiliki 3 baris dan 1 kolom. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, tuliskan contoh matriks kolom berukuran 4 kali 1. Berarti maksudnya yang memiliki 4 baris dan 1 kolom. Nah, lihat contohnya, bisa dilihat contohnya. Jawabannya contohnya itu 7 min 3 0 5. Kita lanjut ke jenis matriks yang ketiga, yaitu matriks persegi atau square matrix. Matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Nah, kita lihat contohnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, matriks C adalah matriks 2 kali 2 atau 2 baris dan 2 kolom. Jadi jumlah kolom dan barisnya itu harus sama deh. Maka baru dia dinamakan matriks persegi karena bentuknya seperti persegi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Apakah matriks berikut adalah matriks persegi? Bisa kita lihat yaitu tidak. Kenapa dia tidak dikatakan matriks persegi? Karena jumlah barisnya itu tidak sama dengan jumlah kolomnya. Di sini barisnya itu ada 3, sedangkan kolomnya ada 2. Maka dia tidak dinamakan dengan matriks persegi. Kita lanjut ke matriks yang keempat, yaitu matriks 0 atau zero matriks. Matriks yang semua elemennya adalah 0. Kita lihat contohnya yaitu D sama dengan 0, 0, 0. Jadi semua elemen yang di dalamnya itu 0. Contoh soalnya, lihat, buatlah matriks 0 berukuran 3 kali 2. Berarti maksudnya 3 baris 2 kolom. Nah, di sini jawabannya bisa kita lihat teman-teman. Sini dia itu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Kita lanjut ke matriks yang kelima, yaitu matriks diagonal. Matriks persegi di mana semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Mana yang dimaksud dengan elemen utamanya? Yaitu yang ini. Yang 5, min 3, dan 2. Hanya elemen di posisi kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris ketiga yang bukan 0. Sisanya itu 0. Maka dia dinamakan dengan matriks diagonal. Jadi kita lihat di sini contoh soal. Diketahui matriks 4. Di sini lihat diagonal utamanya. Hanya diagonal utamanya yang tidak bernilai 0. Apakah ini matriks diagonal? Jawabannya iya, karena semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Oke, kita lanjut ke yang ke-6.
Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang ke-6, yaitu matriks identitas. Matriks diagonal khusus di mana semua elemen diagonal bernilai 1. Ya, maksudnya itu diagonal utamanya itu bernilai 1. Kita lihat di sini. Matriks identitas sering digunakan sebagai elemen netral dalam operasi matriks. Kita lihat contoh soalnya. Buat matriks identitas berukuran 2 kali 2. Kita lihat bentuk matriksnya, yaitu saat ini sama dengan 1. Diagonal utamanya itu bernilai 1, sama. Kita lanjut ke matriks segitiga atas. Matriks persegi di mana semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Mana yang kayak tadi, seperti sebelah tadi, ini yang dinamakan dengan diagonal utama. Yang baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, itu namanya diagonal utama. Nah, di bawah diagonal utamanya itu dia bernilai 0, bentuk seperti segitiga. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan matriks segitiga atas. Jadi dia di sini selain daripada 0, dia itu berbentuk seperti segitiga. Kita lihat di sini bentuknya seperti segitiga atas. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, apakah matriks berikut termasuk matriks segitiga atas? Kita lihat, apakah elemen di bawah elemen utamanya itu bernilai 0? Ya, karena semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0, maka dia dinamakan dengan matriks persegi atas, segitiga atas. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang ke-8, yaitu matriks persegi di mana semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi ini kebalikan daripada matriks segitiga atas, yaitu nilai 0-nya itu berada di elemen di atas elemen utama. Yang kalau yang tadi yang matriks segitiga atas, dia itu 0-nya itu berada di bawah elemen utama. Kalau yang matriks segitiga bawah, dia elemen 0-nya itu berada di atas elemen utama. Saya kita lihat di sini contohnya. Nah, 7, nah di 5, 4 itu kan elemen utamanya, di atasnya itu bernilai 0, maka dia dinamakan dengan matriks segitiga bawah dengan bentuknya seperti persegitiga di bawah. Oke, kita lihat contoh soalnya. Apakah matriks berikut ini merupakan matriks segitiga bawah? Kita lihat dulu. Kita lihat elemen utamanya. Lihat dulu, apakah di atas elemen utamanya bernilai 0? Iya, karena semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0, maka dia dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Nah, kita lanjut ke matriks simetris. Nah, matriks persegi yang memenuhi syarat A sama dengan ATA dan TA sama dengan AT, artinya elemen di posisi IJ sama dengan elemen di posisi JI. Contohnya, nah di sini kita lihat contohnya 1, 4, ini elemen utama. Yang sama itu yang ini, yang pojok atas dan pojok bawah, dia sama 3, 3. Makanya yang dibilang tadi artinya elemen di posisi IJ sama dengan elemen di posisi JI. Sama dia yang di ini, yang bawah 3, ujung bawah sama ujung atas 3. Lihat contoh soalnya biar lebih memahami. Contoh soal, periksa apakah matriks berikut simetris. Kita lihat ujung bawah dan ujung atasnya yang sebelah kiri dan ujung atas sebelah kanan. Dia memiliki nilai yang sama, maka dia dinamakan dengan matriks simetris. Jawabannya yaitu ya, karena H1 H sama dengan kolom baris pertama kolom kedua yaitu bernilai 1 dan baris kedua kolom pertama yaitu bernilai 1. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang ke-10, yaitu matriks skalar. Matriks diagonal di mana semua elemen diagonal bernilai sama. Contoh yaitu diagonal utamanya, maksudnya yang elemen utamanya. Kita lihat contohnya, K sama dengan 0, 0. Jadi lihat elemen utamanya, dia itu nilainya itu sama semua elemen utamanya, maka itu yang dinamakan dengan matriks skalar atau matriks khusus.
Nah, contoh soal berikut kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, apakah matriks berikut termasuk matriks skalar? Kita lihat diagonal utamanya atau elemen utamanya. Apakah dia memiliki nilai yang sama? Maka dia dinamakan dengan matriks skalar. Oke. Kita lanjut ke matriks yang jenis matriks yang ke-11, yaitu matriks transpos. Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya, yaitu kolom menjadi baris. Kita lihat di sini contohnya. Jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka transposnya LT adalah, kita balik dia. Yang kolomnya menjadi baris, yang barisnya menjadi kolom, maka dia akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia memiliki yang tadinya dia memiliki 3 baris 2 kolom, setelah ditukar dia akan menjadi 3 kolom 2 baris. Nah, ini adalah yang disebut dengan matriks transpos atau matriks menukar. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, hitung transpos dari matriks. Kita lihat transposnya seperti apa. Yang tadinya ini barisnya ada 3, 2 kolom. Setelah kita transpos, maka dia akan menjadi 3 baris, 3 kolom, 2 baris. Kita tukar nilai kolomnya menjadi nilai baris, nilai barisnya menjadi nilai kolom. Oke, di sini saya sudah menyediakan 2 latihan soal latihan. Silahkan dicoba untuk mengetes pemahaman kita. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan berarti itu kesalahan saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.